warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Kal Haikal. Nah, di sini saya akan memberi materi pelajaran prakarya dengan bab limbah anorganik. Nah, sebelumnya udah limbah organik dan sekarang limbah anorganik. Nah, apa itu pengertian limbah anorganik dan contoh produk kerajinannya? Simak video berikut ini. Ya. Halo, bertemu lagi dengan saya Kal Haikal. Nah, di sini saya akan memberi materi tentang pelajaran prakarya kerajinan dengan bab kerajinan dari limbah anorganik. Nah, pertama kita bisa lihat peta materinya. Pertama ada pengertian limbah anorganik, pengolahan limbah anorganik, ketiga bahan dan proses limbah anorganik, prinsip pengolahan limbah anorganik, dan terakhir tentunya produk kerajinan dari limbah anorganik. Langsung saja kita buka pengertian limbah anorganik. Wow, apa itu limbah anorganik? Apa ya? Mungkin ada yang udah pernah dengar atau tahu limbah anorganik versusnya limbah organik. Wah, kalau organik kan dari alam-alam yang bisa didaur ulang. Kalau anorganik itu apa? Kita lanjut saja, bisa lihat. Nah, pengertian limbah anorganik adalah jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Nah, di sini ada contohnya limbah anorganik sering kita jumpai sehari-hari yang itu sangat lama hilangnya. Yaitu apa? Pertama, kita sering pakai ini dan kita sering jumpai apa pertama? Ada plastik, beling, dan baja. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam dan kimia yang tak terbaharui. Proses daur ulang limbah anorganik mendapat perhatian khusus dan penanganan yang maksimal. Relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah tersebut berasal dari sumber daya alam yang berasal dari pertambangan dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga. Kita bisa lihat limbah-limbah yang berasal dari sampah rumah tangga seperti contohnya kaleng bekas, botol plastik, karet sintetis, potongan atau plat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, pecahan gelas, tulang belulang, dan lain-lain. Kita kembali lagi ke peta materi. Pertama tadi kita membahas pengertian limbah anorganik. Ya, udah tahu ya limbah anorganik itu apa. Nah, kedua kita akan belajar tentang pengolahan limbah anorganik. Pertama, dulu pengolahan limbah anorganik yang ada di lingkungan masyarakat. Ada sanitasi. Apa itu sanitasi? Kita bisa lihat. Nah, sanitasi yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi. Sistem sanitasi itu apa ya? Sistem sanitasi itu adalah pengolahan sampah yang baik. Nah, ini ada contohnya manfaat sanitasi bagi lingkungan. Pertama, mencegah timbulnya penyakit yang menular, mengurangi jumlah persentase orang sakit yang ada di daerah, menghindari pencemaran lingkungan, dan terciptanya kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Kita bisa lihat ya prosesnya ini sanitasi. Jadi kalau kita punya sampah limbah anorganik itu lebih baik kita manfaatkan dengan sanitasi, dengan metode sanitasi yang pengolahan sampah yang baik. Yang kedua ada pembakaran. Nah, ini dia gambar orang sedang bakar sampah ini, tapi ada alat khususnya ini pembakaran. Nah, sampah dibakar di dalam alat tersebut, namanya insinerator, membakar sampah. Nah, ini dia.
hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Yang terakhir ada penghancuran. Wow, ketika mendengar kata penghancuran itu sangat menakutkan. Nah, tapi limbah anorganik ini perlu kita olah dengan proses penghancuran ini. Apa itu proses penghancurannya? Bisa lihat. Nah, ini adalah gambarnya. Ini orang-orang sedang melakukan proses penghancuran sampah. Kita bisa lihat artinya, pengertian dari penghancuran ini. Metode penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Nah, ini juga perlu, sangat penting ini proses penghancuran sampah. Kalau enggak diolah dengan baik, ada metode pengolahan limbah anorganik di lingkungan masyarakat yang baik, ya bumi kita banyak sampah dong. Nah, maka dari itu kita harus rajin atau cermat-cermat memilih produk dan memanfaatkan penggunaan sampah. Maksudnya ketika kita sedang belanja atau apa, lebih baik kita menggunakan barang yang tidak sekali pakai. Kita bisa ganti plastik dengan tote bag atau tas kain, sedotan diganti dengan bahan stainless, sedotan plastik, dan lain-lain ya. Nah, di sini ketika ada bahan dan proses limbah anorganik. Nah, limbah anorganik itu dibagi dua. Pertama ada lunak keras. Nah, kita lihat saja limbah anorganik lunak. Nah, ini adalah contoh dari limbah anorganik lunak. Ada limbah plastik kemasan. Nah, ini kita sering gunakan. Limbah kain perca, limbah styrofoam atau gabus, dan limbah karet ban. Nah, ini limbah anorganik lunak itu adalah limbah yang terdiri dari kandungan bahan yang lentur dan mudah dibentuk. Contohnya tambangan dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga. Nah, ini dia bahannya bisa dari tambangan, dari domestik rumah tangga seperti yang sudah disebutkan tadi. Ada kaleng bekas, karet sintetis, potongan, plat dari logam, dan lain-lain. Lanjut lagi ke dua, yaitu limbah yang anorganik yang keras. Kita bisa lihat. Nah, ini udah. Nah, ini juga sering kita lihat ya. Ada limbah yang terdiri dari kandungan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Nah, jadi proses tadi itu kebanyakan dilakukan untuk proses menghancurkan limbah anorganik keras. Kita bahas sebelumnya tadi, udah tahu kan ya. Oke, kita lanjut lagi. Prinsip pengolahan limbah anorganik. Nah, di sini prinsip pengolahan limbah anorganik atau biasa disebut dengan 3R, recycle, reuse, reduce. Nah, konsep ini adalah upaya melakukan recycle atau mendaur ulang limbah anorganik menjadi karya kerajinan. Berarti sudah dapat mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Nah, ini memanfaatkan kembali, mendaur ulang. Ini bisa dimanfaatkan untuk membuat produk kerajinan. Nah, reduce, reuse, dan recycle dalam proses pembuatan produk kerajinan harus selalu dijalankan sehingga dapat meminimalisir sampah yang terjadi setelah hasil produk kerajinan diperoleh. Penggunaan bahan limbah organik untuk didesain menjadi sebuah produk kerajinan tidaklah mudah. Kita harus memiliki motivasi yang besar dalam proses kreatif dan mengatasi masalah limbah di lingkungan, sehingga tidak sulit untuk melahirkan rancangan yang besar. Nah, kita perlu nih mengetahui dan memahami prinsip dasar yang membangun kesadaran bahwa
mendesain bahan limbah anorganik adalah proses menata ulang kebermanfaatan dari sebuah produk yang telah hilang nilai gunanya. Nah, jadi sampah-sampah limbah anorganik ini dianggap itu sudah hilang nilai gunanya. Tapi kita sebagai generasi muda, generasi yang gak cuma muda sih, generasi dari golongan apapun, dapat merubah pandangan limbah anorganik itu nggak ada nilai gunanya. Kita bisa tuh manfaatkan seperti kaleng menjadi celengan, atau bahan itu bisa jadi kursi, bisa jadi meja. Itu kan malah syahdu untuk menikmati pagi hari setelah subuh gitu, makan pisang goreng dan lain-lain. Wah, udah kita kembali lagi ke materi limbah anorganik ini. Sudah paham kan ya prinsip pengolahan limbah anorganik? Ada 3R. Apa pertama? Kita bisa lihat ini ada recycle, reuse, reduce. Nah, di sini terakhir tentunya adalah produk kerajinan dari limbah anorganik. Nah, kita tadi udah belajar nih tentang pengertian limbah anorganik, pengolahan limbah anorganik, bahan dan proses limbah anorganik. Nah, yang keempat adalah tadi 3R, prinsip pengolahan limbah anorganik. Kita bisa lihat ini adalah contoh produk kerajinan dari limbah anorganik. Wow, nah ini dia. Ini kita bisa bikin tuh syahdu kan lucu dari kain perca. Nah, ini jadi perhiasan. Nah, ini dari kemasan. Ini ada rinso yang sering kita gunakan. Soklin, Sunlight, penghilang lemak, bukan lemak yang ada dalam diri kita, tapi lemak dari ini makanan. Dan ada pecahan keramik. Nah, ini dari pecahan-pecahan kaca itu bisa jadi karya juga, bro. Jadi lebih indah dan ada nilai estetisnya. Wah, dan nilai gunanya. Sampai di sini udah paham kan ya tentang limbah anorganik. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Semangat berkarya, tetap semangat, kreatif dan ceria. Oke. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.